Ajakan beribadah. Selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengingat rayakan hari Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Carolina Hale Montolalu. Mari sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri, kita menghadap hadiratnya yang kudus sambil memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 240A bait pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar
Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kami patut ucap syukur. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, sucikan dan baharuilah pikiran hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berdasarkan firman tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana dituliskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati.
Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Terlebih dulu kami persilahkan saudara-saudara membuka Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayat 29. Apabila saudara-saudara telah menemukan bagian tadi, biarkanlah Alkitab saudara terbuka. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena penyertaan-Mu bagi kami dari 1 tahun gerejawi ke tahun gerejawi berikutnya. Penyertaan-Mu tetap kami rasakan. Kami melihat karya-Mu yang agung dalam kehidupan kami. Bersama semua umat percaya kepadamu di muka bumi ini, kami mengingat rayakan turunnya Roh Kudus. Dan itulah hari Pentakosta. Di dalam persekutuan yang kami laksanakan walaupun secara online, kami percaya Engkau terus akan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus biarlah tetap tercurah bagi kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan terlebih kami melaksanakan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Inilah kami bersabdalah, karena sekalian kami mendengar. Dalam nama Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang diberi judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua umat manusia. Menurut saudara, di manakah letak keistimewaan Roh Kudus? Ada mengatakan keistimewaan Roh Kudus
terletak pada penguasaan bahasa roh. Ada bahasa-bahasa aneh, ada ledakan-ledakan emosional tidak terkendali, ada teriakan, ada hardikan, ada histeria, ada sukacita dan kenikmatan yang tidak terlukiskan. Kalau karya Roh Kudus hanya seperti itu, dan teks ini mengatakan Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Logikanya ialah akan ditemukan ledakan-ledakan emosi yang tidak terkendali, histeria, dan ledakan kegirangan di mana-mana tempat dalam dunia ini. 1000 kali berbicara dengan bahasa aneh, atau Paulus mengatakan, walaupun aku bisa berbicara dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyinya datar, monoton tanpa nada, memekakkan telinga, dan jelas tidak enak didengar. Keistimewaan Roh Kudus bukan semata-mata terletak pada bahasa aneh, tetapi keistimewaan Roh Kudus ialah murid-murid dapat berbicara dengan bermacam-macam bahasa, sehingga dapat dimengerti oleh segala bangsa dan bahasa. Karya indah dan karya agung yang dilakukan oleh Yesus terlalu indah, terlalu mahal, terlalu berharga. Oleh sebab itu, sayang sekali kalau hanya dimengerti oleh orang Israel saja atau satu suku saja. Sayang sekali kalau hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh sebab itu, pada hari Pentakosta diceritakan tentang murid-murid yang bisa berbicara dengan bermacam-macam bahasa yang dapat dimengerti oleh bermacam suku bangsa. Sayang sekali kalau karya Roh Kudus yang agung itu hanya dibatasi dan dipenjarakan di dalam tembok-tembok gereja dan diklaim serta dibatasi hanya dalam cara-cara tertentu saja. Tentunya ingat pada zaman Menara Babel, orang tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Akibatnya yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana tempat. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi. Yang terjadi adalah salah pengertian, salah pemahaman, salah persepsi yang merintis jalan menuju kepada keretakan. Sekarang, ketika Roh Tuhan dicurahkan, orang mulai saling mengerti satu dengan yang lain. Mulai ada komunikasi, ada pemahaman, ada kerjasama, ada persatuan dan kesatuan. Sekarang, karena karya Roh Kudus, orang-orang yang berbeda itu mulai mempunyai visi yang sama, berwawasan dan punya visi atau cara pandang yang luas. Tidak lagi melihat sebuah persoalan dengan mempergunakan katakanlah kacamata kuda. Begitu terbatas dan semuanya hanya dilihat dari sudut kepentingan sendiri. Sekarang setiap anak-anak Tuhan mempunyai channel dan tujuan yang sama. Walaupun mereka berbeda-beda di dalam bahasa dan budaya, tetapi karena karya Roh Kudus maka sekarang mulai nyambung satu dengan yang lain. Karena Roh Kudus adalah roh yang komunikatif. Itulah yang menjadi tanda bahwa Roh Kudus bekerja. Tidak ada lagi pertentangan dan perkelahian.
Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu memperkaya satu dengan yang lain. Seperti pelangi berwarna-warni. Perbedaan itu menjalin keindahan dan berubah menjadi kekayaan, sehingga terjadi pemahaman yang lebih dalam. Mulai tercipta kerjasama atau harmoni, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau yang seperti ini tidak ada di dalam gereja dan yang dibanggakan hanyalah emosi yang tidak terkendali, bahasa-bahasa aneh, maka itu berarti orang memperhatikan kulitnya tetapi kehilangan isi. Ya, sama seperti pepesan kosong. Atau orang hanya memperhatikan, ya katakanlah apa yang kelihatan dari luar dan tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Teks hari ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Tidak ada lagi perbedaan antara manusia, sehingga ada yang mengklaim dirinya sebagai warga kelas 1 dan yang lain warga kelas 2. Ternyata di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi tuan atau hamba. Tidak ada lagi tua atau muda. Tidak ada lagi berpendidikan atau buta aksara. Tetapi kita semua menerima roh yang sama dari Tuhan yang sama. Dengan kata lain, ketika orang mulai membuat perbedaan satu terhadap yang lain, terjadi diskriminasi atau pelecehan seorang terhadap yang lain, ada yang merasa paling berjasa dan yang paling, sementara yang lain tidak ada apa-apanya. Dan ada yang merasa paling layak, sementara orang lain sama sekali tidak pantas. Kalau kecenderungan seperti ini masih ada di dalam jemaat, maka itu sangat aneh. Kita mengatakan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi masih terjadi hal-hal seperti itu. Adalah aneh. Hari ini kita masih bisa merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudara, persoalannya Roh Kudus datang kepada semua orang tanpa membedakan manusia berdasarkan status, berdasarkan gender, berdasarkan kelas sosial, berdasarkan pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Perbedaan itu memang ada, tetapi bukan untuk saling merendahkan atau saling melecehkan. Tetapi perbedaan itu untuk saling memperkaya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika kita mulai membeda-bedakan satu dengan yang lain, sebenarnya itulah pertanda bahwa kita tidak peka terhadap karya Roh Kudus. Itulah akar perkelahian dan keretakan dalam gereja. Lalu, di manakah letaknya keluarbiasaan Roh Kudus? Barangkali ada yang mengatakan keluarbiasaan Roh Kudus ialah Ia akan dicurahkan kepada semua orang sehingga memberikan kemampuan kepada teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Maka di mana-mana kita dengar tentang banyak orang yang mendapatkan penglihatan. Di mana-mana kita mendengar tentang orang-orang yang bercerita tentang mimpi-mimpi. Bahkan ada yang sudah tahu tentang apa yang akan terjadi esok alias peramal. Mereka buat itu atas nama kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ada yang sudah tahu tentang masa depan perkawinan, masa depan keluarga dan rumah tangga, masa depan anak-anak. Ada yang sudah tahu tentang masa depan bangsa dan negara.
penglihatan mulai merosot nilainya menjadi dukun peramal atau menjadi ramalan. Dan lebih merosot lagi, malahan menjadi dukun peramal. Ada yang mengatakan mereka memiliki kemampuan karena diberitahu atau dibisikkan oleh Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, tukang ramal selalu dicari oleh banyak orang. Bahkan seringkali terkenal seperti selebritis, tampil di media elektronik. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah yang dimaksudkan Yoel dengan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan sama dengan ramalan? Apakah yang dikatakan dalam teks ini sama dengan astrologi? Apakah sama dengan ramalan bintang yang masih dicari orang walaupun sebenarnya kita telah berada di era modern seperti saat ini? Persoalannya ialah, kalau semua yang ada di dalam hidup ini, semua yang akan dialami sudah diketahui, maka tidak ada lagi tempat buat pergumulan. Tidak ada lagi tempat buat bertanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi saat-saat di mana orang menanti dengan penuh tanda tanya, sehingga harus berserah dan benar-benar menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Dan hidup di mana orang sudah tahu segala-galanya adalah hidup yang terancam dangkal, sebab tidak ada lagi tempat buat pergumulan. 1000 kali bermimpi dan saya takut nanti menjadi tukang mimpi. 1000 kali mendapat penglihatan, tetapi hanya sebatas penglihatan, lalu mengatakan bahwa itu petunjuk Roh Kudus dan tidak menindaklanjuti apa yang dilihat dan apa yang dimimpikan itu, maka saudara telah menjadi alat yang lumpuh dalam tangan Tuhan. 1000 kali bermimpi tentang apa yang akan terjadi dengan negara ini, apa yang akan terjadi dengan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Tetapi pemerintah yang lalim dan otoriter tidak ditegur. Penderitaan orang yang menderita tidak berkurang. Orang miskin bertambah banyak. Maka apalah artinya mimpi dan penglihatan yang seperti itu? Mempunyai banyak sekali mimpi dan penglihatan. Tetapi masalah gereja tidak terselesaikan sama sekali. Bahkan yang terjadi ialah karena terlalu banyak mimpi dan mempunyai terlalu banyak penglihatan, lalu yang terjadi ialah muncul persoalan baru di dalam gereja. Kalau sampai itu yang terjadi, maka apalah artinya mimpi-mimpi dan penglihatan yang seperti itu? Penglihatan dan mimpi adalah visi atau penglihatan jauh ke depan apa yang akan terjadi. Dan apa yang diimpikan atau didambakan itu akan sia-sia kalau tidak ada aksi untuk menerjemahkan mimpi dan penglihatan itu. Dengan kata lain, ketika Roh Kudus bekerja di hari Pentakosta, yang ada di sana bukan hanya mimpi, bukan hanya ledakan emosi, tetapi di sana terjadi perubahan-perubahan yang sangat mengagumkan di dalam jemaat. Kita ambil contoh. Petrus yang katakanlah penakut, sekarang mulai berani dan berkhotbah dengan tegas dan lugas. Tadinya dia ketakutan di depan seorang perempuan di halaman mahkamah agama.
Dia mengatakan, sungguh mati, aku tidak kenal orang itu. Karena ketakutan. Tetapi pada hari Pentakosta, dengan penuh keberanian, Petrus berkhotbah tentang Yesus di depan banyak orang. Itulah mujizat atau karya Roh Kudus yang gilang gemilang di dalam kehidupan gereja. Orang yang takut menjadi berani. Orang yang berkhotbah dan berbicara panjang lebar tentang kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok sendiri, sekarang mulai berbicara tentang karya Allah yang besar, karya Allah yang agung. Orang yang kikir menjadi dermawan, pelacur menjadi saleh, tokoh kriminal menjadi penginjil, orang yang tegar tengkuk dan hati batu menjadi luluh dan takluk. Orang yang memperjuangkan kepentingan diri sendiri mulai memperjuangkan kepentingan orang lain. Terlihat dengan jelas di dalam gereja perdana. Ketika anggota jemaat rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk kepentingan orang-orang yang menderita atau untuk kepentingan sesama. Dalam konteks negara dan bangsa kita yang sedang berupaya sekuat tenaga untuk bangkit dari keterpurukan, antara lain karena pandemi COVID-19. Maka gereja atau kita sebagai orang Kristen harus memberikan sumbangan untuk pemulihan bangsa. Di sini letak pentingnya karya Roh Kudus. Roh yang memperbaharui, memperbaiki, Roh yang menghadirkan kesejukan, kesejahteraan, perdamaian, dan seterusnya. Di saat-saat seperti ini, adalah aneh kalau orang hanya membatasi karya Roh Kudus pada cara atau bentuk yang dipakai oleh Roh Kudus pada waktu itu, seperti ledakan emosi, histeria, dan seterusnya. Bukankah dengan cara seperti itu kita telah mempersempit ruang gerak dari Roh Kudus? Ruang gerak yang sebenarnya sangat luas. Mempermiskin atau memperdangkal sesuatu yang sebenarnya sangat kaya. Kehadiran Roh Kudus seharusnya berarti kehadiran yang menyembuhkan luka-luka kehidupan. Kehadiran yang mencerahkan, kehadiran yang membuka wawasan sempit dan dangkal, kehadiran yang memegang tangan-tangan yang rapuh dan membimbing di malam kelam, kehadiran yang membersihkan noda-noda hitam manusia sehingga menjadi putih seperti bulu domba. Hari ini bersama semua umat percaya di muka bumi, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Biarlah dalam seluruh perjalanan kita, kita mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Ya Roh Kudus, Kau tinggallah di dalam hatiku. Sinarilah nuraniku, halaukan yang gelap.
Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan bersama pengakuan iman gereja kita, pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami berterima kasih padamu atas penyertaan bagi kami, sehingga bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi, kami mengingat rayakan turutnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami berterima kasih atas lawatan firman-Mu bagi kami. Lengkapi pemberitaan firman pada saat ini, dan mampukan kami untuk terus dalam seluruh perjalanan kami dituntun dan dipimpin oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami bertindak hati-hati dalam segala hal. Kami percaya pada kuat kuasa-Mu dan kami memanfaatkan akal, hikmat yang Kau anugerahkan bagi kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami mau berdoa, kiranya Engkau senantiasa menyertai perjalanan gereja-Mu di muka bumi ini. Dalam kehadiran dan kesaksiannya Tuhan Engkau sertai dan berkati. Kami mau berdoa kiranya Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu di tanah air kami Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang boleh bertemu dengan ulang tahun yang ke-70. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, sertai perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan campur tangan dalam semua perencanaan ke depan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, terlebih kami mau berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Engkau sertai dan berkati, menyertai majelis sinode dan para staf serta segenap karyawan-karyawati di kantor Majelis Sinode GPIB. Tuhan sertai, biarlah semuanya boleh mengerjakan apa yang indah yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, menyertai perjalanan keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan semua agenda, dengan semua rencana-rencana yang ada. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Biarlah Engkau tolong, biarlah keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat terus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehadirannya. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami berdoa untuk perjalanan jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI, dengan semua aktivitas yang ada di dalamnya. Tuhan, Engkau sertai, Engkau campur tangan. Engkau senantiasa menyertai kami sebagai warga jemaat ataupun sebagai pelayan jemaat, di mana kami semua terhisap di dalam ke-6 kategori yang ada. Pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan, tolong kami semua, biarlah secara bersama-sama kami ikut berperan dalam kehadiran kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI. Tuhan tahu kami dengan semua
kelebihan dan kekurangan yang ada pada kami. Beri kepada kami semua hati yang bijaksana untuk boleh berperan dalam aktivitas yang ada dalam jemaat-Mu. Baik dalam kegiatan peribadahan, walaupun masih dilaksanakan secara online, Tuhan Engkau sertai. Biarlah semuanya boleh dilaksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kabar baik boleh disampaikan. Dan tentunya kami percaya bahwa pada saatnya kembali kami boleh bersekutu bersama di gedung Gereja Anugerah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, pekerjaan masih berlangsung. Kiranya Engkau menyertai dan melawat semua kami. Menyertai panitia pembangunan dengan semua jerih dan juang mereka. Menyertai segenap kami sebagai jemaat Anugerah DKI. Dan Engkau terus menggerakkan banyak hati kami untuk boleh berperan serta di dalamnya. Berkenan menyertai dan memberkati para donatur dan simpatisan dari dalam dan luar jemaat Anugerah. Tuhan, kiranya Engkau menyertai di dalam kegiatan penyelesaian pembangunan kembali gedung Gereja Anugerah, dan kami imani pada saatnya akan dapat terselesaikan. Bapa, melawat kami keluarga besar Jemaat Anugerah DKI, biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan karena apa yang Tuhan buat indah dan baik pada waktunya, dan pada saatnya kami boleh menggunakan gedung Gereja Anugerah untuk beribadah. Bapak tahu tantangan hambatan yang dihadapi, yakni merebaknya pandemi COVID-19, sehingga kami harus beribadah dari rumah masing-masing. Kerinduan kami untuk saatnya pandemi COVID-19 berakhir, tentunya untuk mana kami juga boleh bersekutu bersama di gedung Gereja Anugerah, sama seperti jemaat-jemaat yang lain. Bapa menyertai kami, biarlah kami memiliki kerinduan yang sungguh untuk terus bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan terlebih kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, perjalanan keluarga besar Jemaat Anugerah DKI seutuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua yang kuat dan sehat, biarlah terus memberdayakan apa yang Kau percayakan bagi semua yang kuat dan sehat. Semua yang lemah, semua yang dalam keadaan kesehatan terganggu, Tuhan Engkau lawat semuanya agar boleh pulih, boleh kuat dan sehat. Dan lebih khusus Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai akan Ibu Nadia Solom. Juga Tuhan Engkau melawat akan Bapak Edi Kemur, juga akan Ibu Edi Subari dan Ibu Sukandar. Tuhan Engkau tahu mereka dalam pergumulan mereka sehubungan dengan penyakit atau gangguan kesehatan yang mereka alami. Tuhan Engkau sertai mereka, kuatkan mereka. Demikian juga Engkau melawat akan Ibu Teti Tobing, juga akan Ibu Weno Amahorsea. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau melawat akan Bapak Herdi Sirait. Juga ya Bapak, Engkau menyertai dan melawat akan Bapak Ferdi Kotambunan. Juga Engkau melawat akan Bapak Dosayang yang berada di Semarang. Dalam proses pemulihan semuanya Tuhan Engkau tolong. Biarlah saudara-saudara kasih kami boleh pulih, kuat dan sehat. Dan mereka tentunya beraktivitas dimanapun Tuhan percayakan mereka beraktivitas. Dan tentunya kerinduan mereka untuk boleh beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus, biarlah boleh menjadi kenyataan tepat pada waktunya. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, menyertai dan memberkati semua yang sakit, yang kami sebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan. Tuhan Engkau sertai. Dan lebih khusus Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Saduk. Tuhan Engkau tahu. Terlebih Tuhan, Pak Saduk, biarlah boleh kembali beraktivitas sebagai presbiter dengan tugas-tugas yang ada. Tuhan Engkau sertai dan campur tangan. Bapa di sorga,
Bapa di dalam Kristus, perlengkapi akan kami keluarga besar Jemaat Anugerah DKI dengan hikmat daripadamu, dengan tubuh yang kuat dan sehat, dan mampukan kami untuk memberdayakan semua yang Kau anugerahkan bagi kami dengan sebaik-baiknya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau senantiasa melawat dan campur tangan di dalam perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menyertai pemerintah dan segenap rakyat Indonesia di mana kami ada di dalamnya. Tuhan anugerahkan terus kerjasama yang baik. Semua upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Engkau campur tangan. Engkau terus beri hikmat surgawi kepada pemerintah kami. Terlebih kepada Bapak Presiden dan Wakil. Tuhan Engkau tolong mereka agar mereka tetap kuat dan sehat, mereka boleh melaksanakan tugas-tugas yang ada seturut kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua sebagai rakyat Indonesia. Sebagai apa saja kami ada di tengah perjalanan bangsa dan negara kami yang beragam. Tuhan tolong kami, biarlah Engkau senantiasa menganugerahkan kerjasama yang baik di antara kami. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, biarlah kami boleh saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan Engkau tahu semua yang berniat baik dan berniat tidak baik atas perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong kami semua. Dan dalam kerendahan hati kami mohon, selamatkanlah bangsa dan negara kami Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau senantiasa melawat semua yang berbeban berat karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan pergumulan, berbagai persoalan yang datang dalam hidup ini. Tuhan Engkau tolong mereka, bukakan jalan bagi semuanya. Berikanlah yang terindah dan terbaik yang datang daripadamu. Biarlah lewat setiap pengalaman yang dialami, kami boleh menimba hikmah yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Dan kami menjalani hidup ini dengan terus mengandalkan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami pun mau bersukacita bersama semua mereka yang bersukacita karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil dalam pendidikan dan dalam pekerjaan, mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat lain. Tuhan, biarlah sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, menyertai dan memberkati semua kami dimanapun kami berada. Dan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga mau sertai. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, tolong kami. Biarlah kekuatan, kesehatan, serta hikmat daripadamu terus menjadi bagian kami. Karena siapapun kami lemah. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Engkau yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi sekalian kami. Dan itulah yang kami ingat rayakan bersama di hari Pentakosta pada saat ini. Tolong kami, arahkan langkah-langkah kami dalam seluruh perjalanan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar sekalian kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan
di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara-saudara, kami undang berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang kamu dengar.
Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu tan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati.